Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, pasukan Islam bergerak menuju negeri Syam, untuk menaklukkan dan membebaskan dari kaum Romawi, serta menyebarkan Islam di sana. Karena itu, meletuslah perang yang terpenting, adalah perang penentu Perang Yarmuk, pada tahun 13 Hijriah. Para sejarawan menganggapnya, sebagai bagian dari perang yang paling penting, dalam sejarah dunia. Karena ia merupakan awal, gelombang kemenangan kaum muslimin di luar Jazirah Arab. Perang Yarmuk memberikan sinyal kemajuan Islam yang cepat di negeri Syam. Perang ini terjadi 2 tahun lebih. Beberapa bulan setelah Rasulullah wafat, yakni tahun 632 Masehi, pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pasukan Islam memutuskan untuk meninggalkan Jabiah, dekat dengan Damaskus, menuju Yarmuk setelah pasukan Romawi bergerak menuju mereka. Khalid bin Walid menjadi panglima umum, setelah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Jumlah pasukan Islam mencapai 36.000, sedangkan jumlah pasukan Romawi mencapai 240.000. Dinamakan Perang Yarmuk, karena lokasi perang yang berada di lembah Yarmuk. Yarmuk merupakan sungai, yang mengalir dari Gunung Hauran. Ia mengalir dekat perbatasan antara Suriah dan Palestina. Kemudian turun ke arah selatan, dan bermuara di cekungan Yordan, kemudian Laut Mati. Dinamakan Perang Yarmuk karena lokasi perang yang berada di lembah Yarmuk. Yarmuk merupakan sungai yang mengalir dari Gunung Hauran. Ia mengalir dekat perbatasan antara Suriah dan Palestina, kemudian turun ke arah selatan dan bermuara di cekungan Yordan, kemudian Laut Mati. Akhir muaranya berada di selatan Haulah. Sebelum bertemu dengan sungai Yordan, Romawi memilih lembah tersebut, karena merupakan tempat yang luas yang cukup, untuk menampung pasukan mereka yang sangat besar. Jumlah mereka mencapai 240.000 pasukan. Adapun pasukan Islam menyeberangi sungai, menuju ke arah kanan, dan membuat pangkalan di lembah, yang terletak di jalan terbuka pasukan Romawi. Dengan cara ini, kaum muslimin menutup jalan pasukan Romawi, yang mengandalkan jumlah dan peralatannya. Pasukan Romawi tidak memiliki jalan lain, yang dapat mereka tempuh atau tidak dapat melarikan diri, apabila mereka terpaksa melarikan diri, karena pasukan Islam telah mengambil alih satu-satunya jalan mereka. Khalid bin Walid membagi pasukan Islam, menjadi 36 hingga 40 kelompok. Masing-masing kelompok, terdiri dari 1.000 pasukan dan dipimpin satu amir. Kelompok yang dibagi, ada yang menjadi pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, dan pasukan inti. Para panglima pasukan Islam dalam Perang Yarmuk antara lain: Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah sebagai panglima pasukan inti, Amr bin Al-As sebagai panglima pasukan sayap kanan, Yazid bin Abi Sufyan sebagai panglima pasukan sayap kiri. Adapun pasukan Romawi dipimpin oleh panglima pasukan negara Bizantium, yaitu Bahan. Dia adalah seorang laki-laki dari Persia, yang masuk agama Nasrani dan bergabung dengan Romawi. Heraklius tinggal di Antioquia. Ia memutuskan untuk mengerahkan pasukan Romawi dari Konstantinopel, negeri Syam, dan Roma. Mereka diperintahkan untuk terjun dalam perang penentuan, yang dapat menghentikan laju pasukan Islam ke arah negeri Syam. Dan memang benar, pasukan dalam jumlah yang amat besar, berhasil ia kumpulkan dari seluruh wilayah kerajaannya. Mereka berkumpul di lembah Yarmuk di Syam. Jablah bin Al-Aiham seorang Arab Ghassan ikut bergabung dengan pasukan Romawi untuk memerangi saudara-saudara sepupu mereka yang Muslim. Ia keluar dengan 60.000 orang Nasrani Arab. Mereka diletakkan di depan. Untuk menghadapi mereka, Khalid bin Walid memilih pasukan dari orang-orang Arab yang terhormat.
Pasukan Islam memerangi mereka 1 hari penuh. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Adapun Jablah bin Al-Aiham melarikan diri. Berkaitan dengan pasukan Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih Khalid bin Walid sebagai panglima mereka. Khalifah Abu Bakar mengatakan perkataannya yang masyhur. Demi Allah, aku akan menyibukkan kaum Nasrani dari gangguan-gangguan setan dengan Khalid bin Al-Walid. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Panglima Khalid agar meninggalkan Irak, segera menuju negeri Syam, dan menerima kepemimpinan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah Khalid sampai di negeri Syam, Khalifah Abu Bakar memerintahkan agar Khalid yang memegang kendali pasukan. Ketika itu pasukan Islam terbagi-bagi dalam wilayah-wilayah khusus. Sementara pasukan Romawi terbagi menjadi 2 sisi, sisi pertama di pantai. Tujuannya adalah untuk menghadapi pasukan Amr bin al-Ash di Palestina. Adapun sisi kedua ada di Homs, Balabak, dan Damaskus. Misinya adalah memecah kekuatan pasukan Amr bin al-Ash, kemudian berputar ke sekitar pasukan Islam yang tersisa dan menghancurkan mereka. Karena itu, Khalid bin Walid memutuskan agar pasukan Islam berkumpul di dataran Yarmouk, sementara sisa pasukan Islam tetap di Palestina, untuk menghadang laju pasukan Romawi ke arahnya. Abu Hubaib bin Sabit meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Al-Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Ayyasi bin Abi Rabi'ah meminta air karena kehausan, pada perang Yarmouk. Al-Harits meminta air untuk ia minum, lalu Ikrimah melihatnya. Maka Al-Harits berkata, "Berikan kepada Ikrimah." Ayyasi bin Abi Rabi'ah melihatnya. Maka Ikrimah berkata, "Berikanlah kepada Ayyasi." Air tersebut tidak jadi sampai kepada Ayyasi dan tidak sampai kepada seorang pun dari ketiga orang tersebut. Akhirnya mereka meninggal tanpa merasakan minuman. Adapun para perempuan muslim merupakan contoh yang indah dalam hal keberanian dan kepahlawanan. Mereka menyaingi kaum laki-laki dalam memberikan pelayanan terhadap Islam. Di antaranya, Asma binti Yazid bin As-Sakan membunuh 7 pasukan Romawi. Amr bin Muhajir meriwayatkan dari ayahnya bahwa Asma binti Yazid al-Ansyariyah ikut dalam perang Yarmouk. Ia membunuh 7 orang Romawi dengan tiang payungnya. Kondisi perang yang sangat berat digunakan sebagian sahabat untuk memenuhi janji mereka kepada Rasulullah sebelum beliau meninggal. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ia turun dari kudanya, lalu berperang dengan gigih. Ia mengorbankan nyawanya, demi meninggikan kalimat Allah. Sebuah riwayat menyebutkan, tatkala Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak melakukan suatu perbuatan untuk menghalangi agama Allah kecuali aku akan menggantinya 2 kali lipat demi membela agama Naya. Dan aku tidak mengeluarkan biaya untuk menghalangi jalan Allah, kecuali aku akan mengeluarkan sepadanya di jalannya." Tatkala perang Yarmouk, ia turun, lalu berjalan kaki, dan berperang dengan hebat, hingga ia terbunuh. Ternyata ditemukan 70 luka karena tusukan, lemparan tombak, dan pukulan, semoga Allah meridainya. Ibnu Jarir mengatakan, 1000 sahabat Rasulullah ikut serta dalam perang Yarmouk. Di antara mereka ada 100 sahabat yang pernah ikut perang Badar. Abu Sufyan berdiri di hadapan kelompok-kelompok pasukan. Ia mengatakan, Allah, sesungguhnya kalian adalah para penjaga kehormatan Arab dan para penolong Islam. Dan sesungguhnya mereka adalah para penjaga kehormatan Romawi dan para pembela kemusyrikan. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah hari di antara hari-harimu.
turunkanlah pertolonganmu kepada hamba-hambamu. Abu Sufyan bin Harb berperang di bawah panji putranya, Yazid bin Abi Sufyan. Ini merupakan pemandangan yang menakjubkan, dan menunjukkan kebenaran amal dan lapang dada. Ini merupakan hakikat iman, yang disertai dengan amal. Tidaklah penting jabatan untuk melayani agama, yang penting adalah, semuanya menang dan panji agama Islam menjadi tinggi. Abu Sufyan kehilangan matanya yang kedua, dalam perang ini setelah sebelumnya, kehilangan matanya yang pertama dalam perang Taif. Perang berakhir dengan, kemenangan besar kaum muslimin, terhadap kaum Romawi. Sebuah kemenangan yang mengubah sejarah Islam. Yaqut Al-Hamawi mengatakan, Allah menolong kaum muslimin di Fahl. Pasukan Romawi yang kalah datang kepada Heraklius di Antioquia. Heraklius lantas mengundang beberapa orang dari mereka. Mereka pun dibawa kepadanya. Heraklius berkata, ceritakanlah kepadaku tentang kaum yang memerangi kalian. Bukankah mereka juga manusia seperti kalian? Mereka menjawab, ya. Heraklius bertanya, kalian lebih banyak ataukah mereka? Mereka menjawab, kami lebih banyak. Heraklius berkata, lalu kenapa kalian kalah? Mereka terdiam. Lalu seorang tua dari mereka berkata, aku akan memberitahukan kepadamu. Sesungguhnya, tatkala mereka menanggung beban, mereka sabar, dan tidak berdusta. Sedangkan tatkala kita menanggung beban, kita tidak sabar dan kita berdusta. Mereka memerintahkan perkara yang makruf, dan mencegah perkara yang mungkar. Mereka memandang orang-orang yang meninggal, dari mereka di surga dan orang-orang yang hidup, memperoleh ghanimah dan pahala. Heraklius berkata, wahai orang tua, sesungguhnya kamu telah berkata benar kepadaku, dan sesungguhnya aku akan keluar dari kota ini. Aku tidak perlu ditemani kalian. Aku juga tidak ada cita-cita untuk memerangi kaum muslimin. Orang tua tadi berkata, janganlah meninggalkan Syria, untuk dijadikan surga dunia bagi orang Arab. Kamu keluar darinya tanpa alasan yang dibenarkan. Heraklius berkata, sesungguhnya kalian telah perang di Ajnadin, Damaskus, Fahl, dan Homs. Dalam semua peperangan itu, kalian lari dan tidak memenangkan perang. Orang tua itu berkata, apakah kamu lari, sementara di sekitarmu terdapat orang-orang Romawi? Apakah alasanmu di hadapan agama Nasrani? Heraklius tetap di Syria. Ia lantas mengirim utusan ke Roma, Konstantinopel, dan Armenia, untuk mengumpulkan pasukan. Heraklius berkata kepada mereka, wahai kaum Romawi, sesungguhnya kaum Arab, apabila menguasai Syria, maka mereka tidak rela, hingga menguasai paling ujung negeri kalian, menawan anak-anak kalian, dan istri-istri kalian, dan menjadikan anak-anak raja, kalian menjadi hamba sahaya. Maka cegahlah perempuan-perempuan kalian, dan kekuasaan kalian. Kirimkanlah pasukan ke arah kaum muslimin. Maka terjadilah perang Yarmuk. Kaisar Heraklius tinggal di Antioquia. Tatkala pasukan Romawi kalah, dan ia mendapatkan kabar kekalahan pasukannya, dan bahwa kaum muslimin telah mencapai Kansarin, maka ia keluar. Ia ingin pergi ke Konstantinopel. Tatkala ia hampir tiba di tanah Romawi, ia berkata, selamat tinggal wahai Syria. Aku tidak ingin kembali lagi kepadamu untuk selamanya. Kemudian ia berkata, celaka kamu. Betapa manfaat bumimu, dan betapa manfaat dirimu untuk musuhmu, karena tanahmu penuh rumput, dan subur. Kemudian ia pergi menuju Konstantinopel. Panglima pasukan Islam, Khalid bin Walid memberikan penjelasan kepada semua pasukannya, bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah.
Seseorang berkata kepada Khalid bin Walid, betapa banyaknya jumlah pasukan Romawi, dan betapa sedikitnya jumlah kaum muslimin. Khalid berkata kepadanya, sesungguhnya banyaknya pasukan itu, dengan pertolongan Allah, dan sedikitnya pasukan dengan kehinaan, yang ditimpakan Allah, bukan dengan jumlah pasukan. Pasukan Romawi mengalami kekacauan dan ketakutan yang hebat setelah melawan pasukan Islam. Abu Aqid al-Laitsi mengabarkan sebuah hadits, yang mana ia menyaksikan perang Yarmuk. Ia berkata, Asma binti Abi Bakar bersama Az-Zubair. Ia mengatakan, lalu aku mendengarnya berkata kepada Az-Zubair, wahai Abu Abdillah, demi Allah, ada seorang musuh yang lewat, lalu kakinya tersandung besi pasak tendaku, hingga terjatuh dan langsung meninggal. Ia tidak terkena senjata sama sekali. Di antara peristiwa perang Yarmuk yang menarik perhatian, adalah masuk Islamnya Panglima Jarjah, salah seorang panglima pasukan Bizantium. Ia tampil untuk duel dengan Khalid bin Walid. Sebelum pertandingan dimulai, terjadi dialog di antara keduanya yang hasilnya adalah Jarjah masuk Islam. Ia kemudian bergabung bersama Khalid sebagai salah satu pasukan Islam. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan, Jarjah keluar di tengah-tengah, di antara dua pasukan. Ia menantang Khalid bin Walid untuk bertanding secara duel bersamanya. Khalid keluar dan menggantikan dirinya, dengan Abu Ubaidah. Keduanya tanding, namun keduanya selamat. Jarjah berkata, wahai Khalid, berkatalah yang jujur kepadaku dan janganlah berdusta, karena sesungguhnya orang yang merdeka tidak berdusta. Janganlah menipuku, karena sesungguhnya orang yang mulia, tidak menipu orang yang pasrah kepada Allah. Aku bertanya, apakah Allah menurunkan pedang, kepada nabi kalian dari langit, lalu ia memberikannya kepadamu? Sehingga, kamu tidak menghunusnya kepada suatu kaum, kecuali mengalahkan mereka. Khalid berkata, tidak. Jarjah bertanya, kenapa kamu disebut, dengan Saifullah pedang Allah? Khalid menjawab, sesungguhnya Allah mengutus nabinya, kepada kita. Beliau mengajak kami, namun kami berpaling, dan menjauh darinya, kemudian sebagian dari kami, membenarkannya, dan sebagian yang lain mendustakannya. Aku termasuk orang yang mendustakannya, menjauhi, dan memeranginya. Kemudian Allah, mengambil hati kami, dan ubun-ubun kami. Lalu memberi hidayah, kepada kami dan kami mengikutinya. Jarjah berkata, kamu adalah pedang, di antara pedang-pedang Allah, yang Dia hunus, kepada orang-orang musyrik. Jarjah berkata, berkatalah jujur kepadaku. Kemudian Jarjah, kembali bertanya kepada beliau. Wahai Khalid, beritahu kepadaku. Minuman apa yang kalian sukai? Khalid berkata, dakwah kami, adalah ajakan untuk bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusannya, dan mengakui apa-apa, yang didatangkan Rasulullah. Jarjah berkata, lalu bagaimana orang yang tidak mengikuti seruan tentang ini? Khalid menjawab, mereka wajib membayar jizyah, dan kami melindungi mereka. Jarjah berkata, jika ia tidak memberikannya? Khalid menajwab, kami mengumumkan perang kepadanya, kemudian memeranginya. Jarjah berkata, apa posisi orang yang ikut, bergabung bersama kalian, dan memenuhi seruan kalian hari ini? Khalid menjawab, posisi kami dalam kewajiban-kewajiban sama, baik orang yang terhormat, orang yang lemah, orang yang awal dan orang yang akhir. Jarjah berkata, apakah orang yang masuk Islam hari ini, memiliki hak yang sama dengan kalian, dalam pahala dan simpanan? Khalid menjawab, ya, dan bahkan lebih utama. Jarjah berkata, bagaimana ia sama dengan kalian, padahal kalian lebih dahulu?
Khalid menjawab, sesungguhnya kami masuk ke dalam urusan ini. Kami berbayat kepada Nabi kami saat beliau hidup di tengah-tengah kami. Beliau mendapatkan berita-berita dari langit. Beliau mengabari kami dengan kitab-kitab dan memperlihatkan ayat-ayat kepada kami. Wajib bagi orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar untuk masuk Islam dan berbayat. Dan sesungguhnya kalian tidak melihat apa yang kami lihat dan tidak mendengar apa yang kami dengar, berupa keajaiban-keajaiban dan hujjah-hujjah. Barang siapa yang masuk Islam dengan sebenarnya dan niat, maka ia lebih utama daripada kami. Jarjah berkata, demi Allah, kamu telah berkata jujur kepadaku, dan kamu tidak menipuku. Khalid menjawab, demi Allah, kamu telah berkata jujur kepadaku. Kami tidak merasa asing dengan dirimu, dan salah seorang darimu. Dan sesungguhnya Allah, penolong apa yang telah kamu tanyakan. Jarjah berkata, kamu telah berkata jujur kepadaku. Jarjah membalik perisai, dan bergabung bersama Khalid. Ia berkata, ajari aku Islam. Khalid membawanya ke tenda, lalu memberikan air kepadanya. Jarjah kemudian sholat 2 rakaat. Melihat Jarjah bergabung dengan Khalid, pasukan Romawi bergerak menuju pasukan kaum muslimin, untuk melakukan serangan. Pasukan Islam berganti posisi, kecuali pasukan penjaga, yang dipimpin Ikrimah, dan Al-Harits bin Hisham. Pasukan Islam kemudian melakukan serangan balik, hingga mampu memukul mundur pasukan Romawi. Khalid terus mengejar mereka, hingga perang tak terhindarkan. Khalid bersama Jarjah memerangi mereka, mulai siang hingga matahari hampir terbenam. Jarjah terbunuh dalam perang ini, dan ia belum pernah sholat, kecuali 2 rakaat saat ia masuk Islam. Para panglima pasukan Romawi berusaha untuk menguasai peperangan. Mereka merasa lebih unggul, dengan jumlah yang sangat besar, dibandingkan dengan jumlah pasukan Islam. Mereka melakukan serangan sejak hari pertama perang. Secara nyata, mereka mampu menembus kelompok-kelompok pasukan Islam dari awal serangan. Bahkan mereka mampu mencapai posisi yang dekat dengan tenda Panglima Muslim, Khalid bin Al-Walid. Pasukan Islam bertempur dengan amat dahsyat, dan menampilkan keajaiban-keajaiban. Di antara perkara yang perlu disebutkan, adalah para panglima Romawi, mengikat setiap 10 orang, atau lebih sedikit dari pasukannya, dengan rantai, agar mereka tidak lari saat peperangan. Perang dahsyat terus berjalan, hingga akhirnya pasukan Islam berhasil menarik musuh ke lokasi yang dekat dengan lembah. Dari sini, ketika ada satu prajurit musuh yang terbunuh, maka sisa prajurit lainnya, yang dalam satu rantai terjatuh. Saat itu, ratusan ribu pasukan Romawi, yang terjatuh dalam jurang, karena trik ini. Adz-Zahabi mengatakan, pasukan Romawi diikat dengan satu rantai, untuk setiap 5 atau 6 orang, agar tidak lari saat perang. Allah mengalahkan mereka, dengan cara seorang dari mereka, terjatuh dalam sungai Yarmuk, maka orang yang dalam satu rantai, ikut terseret, hingga semuanya terjatuh dalam sungai. Mereka berusaha berdiri, di kedua pinggir sungai, lalu kuda-kuda menginjak mereka, hingga terbunuh jumlah orang yang tidak terhitung. Di tengah perang yang dahsyat di Yarmuk, Khalifah Abu Bakar di Madinah, ibu kota negara Islam, mengalami sakit. Ia berpesan, jika ia meninggal, maka Khalifah penggantinya adalah Umar bin Al-Khattab. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal, lalu digantikan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Umar mengambil keputusan, mengganti kepemimpinan pasukan di Syam, yang asalnya dipegang Khalid bin Al-Walid. Umar menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia mengirim surat, yang isinya tentang pergantian ini.
Ibnul Atsir mengatakan, dalam kitab Al-Kamil fi at-Tarikh, petugas pos datang dari Madinah. Orang ini bernama Mahmiyah bin Zain. Orang-orang pun mendatanginya, dan menanyakan kabar. Ia mengabarkan keselamatan kepada mereka. Sesungguhnya ia datang dengan berita, kematian Khalifah Abu Bakar, dan perintah pergantian kepemimpinan pasukan, dari Khalid bin Al-Walid, kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mahmiyah dipertemukan dengan Khalid. Mahmiyah mengabarkan kematian Khalifah Abu Bakar kepada Khalid, secara rahasia dan kabar pergantian kepemimpinan perang. Khalid berkata, "Baiklah, tetaplah berhenti." Khalid lantas mengambil surat, dan memasukkannya ke dalam wadah panahnya. Ia khawatir, jika ia menampakkan hal ini di muka umum, maka akan menyebabkan kacaunya urusan pasukan. Tatkala perang selesai, Khalid berdiri di hadapan pasukan, untuk mengumumkan isi surat, dari Khalifah Umar bin Al-Khattab, dan menempatkan dirinya sebagai prajurit, yang taat kepada Panglima baru, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ibnu Katsir mengatakan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Khalifah Umar bin Al-Khattab, mengganti Khalid bin Al-Walid dari jabatan Panglima, karena dua sebab. Yaitu pertama, ketergantungan kaum muslimin dengan Khalid bin Al-Walid. Khalid tidak pernah masuk dalam medan pertempuran, baik saat sudah Islam maupun saat masih jahiliyah, kecuali ia selalu menang. Demikian karena kekuatan, pengalaman perang, taktik yang bagus, yang dimiliki Khalid, dan kepandaiannya, dengan pertolongan Allah. Hal ini mengakibatkan, sebagian manusia meyakini, bahwa Khalid membawa pedang, yang diturunkan Allah dari langit. Rumor Khalid membawa pedang, dari langit tersebar luas. Di antara prinsip politik Islam, adalah manusia menjalani sebab-sebab, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, sehingga hati bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena itu, Khalifah Umar bin Al-Khattab menulis surat ke berbagai kota. "Aku tidak memecat Khalid karena benci atau khianat. Akan tetapi sesungguhnya manusia, banyak yang hatinya bergantung padanya. Maka aku ingin mereka mengetahui, bahwa sesungguhnya Allah lah yang berbuat, memenangkan Khalid dalam setiap pertempuran." Kedua, sesungguhnya Khalifah Umar bin Al-Khattab, dikenal keras dan kuat. Begitu juga Khalid bin Al-Walid. Maka Umar melihat, bahwa Khalifah yang kuat, dan panglimanya juga kuat, tidak membawa maslahat kepada umat. Setelah perang selesai, puluhan ribu pasukan Romawi terbunuh, dan ribuan orang tertawan, maka Kaisar Romawi, Heraklius, memutuskan untuk lari ke Konstantinopel, ibu kota negara Bizantium. Ibnul Atsir mengatakan, dalam kitab Al-Kamil, Heraklius berjalan, lalu turun di Shimshad. Kemudian menuju Konstantinopel. Tatkala hendak berangkat, ia naik di atas bukit, kemudian menoleh ke arah Syam dan berkata, "Selamat atasmu wahai Syria." Ucapan salam untuk tidak berkumpul lagi dan orang Romawi tidak kembali kepadamu kecuali dalam keadaan takut.